Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ke channel Dapur Mini A dan R Family. Gimana nih kabarnya teman-teman, bunda-bunda kesayangan? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang baru mampir, terima kasih banyak ya sudah mau klik video ini. Jika kalian suka, boleh lah ya bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk teman solid semua, salam sayang dan salam support selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang kegiatan di rumah kayu. Ini nih Pak suami lagi ngukur kayu, kemudian dipotong sesuai ukuran yang sudah ditentukan gitu ya. Mau buat segitiga bagian belakang rumah ini. Nah, ini aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Kemarin tuh ada yang sempat berkomentar, emang rumah yang sekarang kenapa gitu, kok bikin rumah lagi? Wajar lah ya kalau orang nggak tahu kan, bertanya itu wajar-wajar aja. Nah, rumah yang sekarang, yang rumah pink itu, rumah Hello Kitty itu rumahnya kan itu satu atap sama mama. Jadi di istilahnya rumahnya mama lah ya, cuma diizinkan untuk buat sekat kayak gitu. Jadi aku sama Pak suami tuh tinggalnya pisah gitu, tapi masih di rumahnya mama. Nah, kalau yang sekarang yang dibuat ini benar-benar dibangun di atas tanah kami sendiri. Jadi itulah sebabnya kenapa udah punya, istilahnya kalau orang nggak tahu gitu ya, udah punya rumah kok masih mau bikin rumah lagi. Nah, di rumah ini sendiri juga sebenarnya untuk area sini tuh nggak ada gitu ya orang yang buat rumah untuk dijadikan tempat tinggal permanen gitu, nggak ada. Ini baru kami sendiri yang inisiatif seperti ini. Yang lain tuh masih pada buat kayak rumah-rumah kebun gitu. Cuma emang karena kami dasarnya emang belum punya rumah dan baru juga eh, punya tanah seperti ini dan ada rezekinya, ya kenapa enggak sekalian aja gitu ya. Walaupun rumahnya juga dibangun tuh masih rumah kayu seadanya. Ini yang ngerjain dari awal sampai sekarang ini bener-bener Pak suami gitu ya. Kadang-kadang juga dibantuin kayak misalnya ngangkat papan atau pegangin apa gitu. Nah, itu kadang dibantuin. Banyak-banyak yang bantuin sih ayahnya Ale ya untuk rumah ini sih sebenarnya. Nah, ini dari awal puasa sampai sekarang ini Pak suami ngerjain sendiri. Jadi bentar-bentar istirahat, kalau udah ngerasa bisa gitu ya dilanjutin lagi kerjaannya, kalau enggak ya udah istirahat. Jadi emang lama ya prosesnya. Nah, ini untuk bagian depannya kan sudah selesai, ada di video-video yang kemarin. Sekarang nih mau masang dulu untuk segitiga di bagian belakang. Kalau menurut aku sih ini lumayan susah juga ya, karena ketinggian dan sendiri gitu ya. Mungkin kalau untuk orang yang sudah berpengalaman hal kayak gini tuh biasa. Tapi Pak suami untuk bangun seperti ini yang benar-benar sendiri dari awal itu baru rumah ini ya. Jadi ini benar-benar hasil keringatnya, idenya dia. Ya, mudah-mudahan berkah lah ya teman-teman, mohon doanya selalu. Semoga apa yang aku dan Pak suami rencanakan, laksanakan itu diberi kelancaran. Amin ya robbal alamin. Nah, itu pemasangan segitiganya di bagian atas itu ya. Kalau misalnya kayak rumah beton atau rumah yang dari semen itu menurut Pak suami lebih cepat gitu kerjainnya. Ini karena papan jadi benar-benar harus diukur, kemudian disesuaikan juga karena papan yang dipakai juga bukan semuanya papan yang baru gitu. Ada papan-papan bekas. Jadi untuk istilah ketebalannya, lebarnya itu banyak juga yang tidak sesuai. Nah, itu yang bikin proses makin lama karena harus disesuaikan dulu. Untuk tipe Pak suami sendiri nih kalau kerja itu benar-benar teliti banget. Jadi kadang aku sendiri tuh bawel gitu ya.
kelamaan ngukurnya gitu. Padahal maunya sih bagus gitu hasilnya. Nah, ini untuk di bagian bawah rumah karena rumahnya rumah panggung, jadi di bawahnya tuh bisa ditempatin untuk istirahat, duduk-duduk santai gitu. Tingginya sih tidak terlalu tinggi, jadi kalau kita yang dewasa tuh kalau jalan harus jongkok gitu ya, karena memang dibuat tidak setinggi ukuran orang dewasa gitu, hanya beberapa meter aja. Ini karena anak-anak tuh nggak ada kerjaan di rumah, jadi sekalian diboyong semua gitu ke kebun, supaya nanti aku juga nggak bolak-balik kan ke rumah buat nyusuin Dede Arsy. Jadi kalau ikut semua tuh kita bisa sampai sorean gitu baru pulang. Biasanya kalau awal-awal Ramadan itu Pak suami duluan gitu ya sama kakak Rafka sampai selesai sholat asar baru aku nyusul gitu. Cuma kalau sekarang tuh lagi pengen aja, dan pokoknya suasana di sini tuh nyaman banget gitu teman-teman. Jauh dari kebisingan, kemudian tenang juga dan enak banget tuh kalau ngelihat sekeliling banyak tanaman-tanaman gitu. Siapa nih di sini bunda-bunda semua yang senang juga untuk bertanam, pasti tahu lah ya ketika kita ngelihat tanamannya tumbuh tuh rasanya senang banget. Padahal tuh belum tahu tanaman itu tuh nantinya bakalan berbuah atau enggak gitu. Yang penting numbuh aja itu pasti udah senang banget. Nah, alhamdulillah ya untuk pemasangannya tuh udah mau selesai bagian atas. Jadi untuk hari ini tuh kerjaannya cuman itu aja, nggak ada yang lain. Nah, kalau dipikir-pikir kan masa masang segitiga gitu sampai seharian, ya enggak lah ya, karena kan kerjaannya banyakan istirahatnya. Jadi nggak dari pagi sampai sore tuh cuman ngerjain itu aja, enggak. Paling beberapa kayak setengah jam gitu dikerjain istirahat lagi kayak gitu teman-teman ya. Ya mohon dimaklumi aja. Pokoknya teman-teman semua nih jangan bosan-bosan untuk mampir dan mampir lagi. Entar nih rumah ini mau dijadiin seperti apa. Pokoknya simak aja ya, pantengin terus channel aku. Siapa tahu dapat memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Nah, kalau untuk bagian dalam ini belum terlalu apa ya, nampak nantinya mau jadi kayak apa teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Itu tadi sudah selesai untuk bagian segitiganya, tinggal nanti next time mau dicat dulu. Oke, kita naik dulu ke atas. Nah, ini tangga yang sebelumnya ada di video-video udah beberapa waktu lalu gitu ya, buatan Pak suami juga. Kita naik dulu. Tapi sebelum naik kita lihat dulu ya dari depannya tuh seperti apa rumah ini. Nah, itu dia. Sudah ada pagar-pagarnya juga, cuman sayang banget pas waktu ngebuatin pagarnya tuh nggak ada videonya karena aku tuh nggak ikut ke sini. Datangnya tuh pas sudah selesai pagarnya. Ini naik dulu. Lumayan ya ada beberapa anak tangga. Nah, ini juga dibuatin pintu-pintu seperti itu di depan tangga. Kenapa? Soalnya ada anak kecil, takutnya tuh kalau pas lagi asik main tiba-tiba jatuh gitu kan, Masya Allah banget. Jadi dibuatin pintu seperti itu biar lebih aman teman-teman. Pokoknya menurut aku ini sih udah minimalis, sederhana, tapi sangat menyenangkan. Jadi emang bener-bener impian aku sama Pak suami ya, kalau punya rumah tuh jangan yang gede-gede banget gitu. Karena entar jadi mubazir gitu ya. Kenapa? Karena kalau ruangannya besar-besar tuh kita tuh jadi nggak kerasa kayak kumpul bersama keluarga di tiap-tiap ruangan, itu kan susah gitu. Anak-anak nanti pada punya privasi sendiri. Jadi kalau rumahnya kecil ya mentok-mentoknya kita nanti ketemunya di situ-situ aja gitu. Pokoknya masing-masing orang beda lah ya. Nah, itu kelihatan dari dalam ya teman-teman untuk bagian segitiganya. Ini bagian belakang juga belum. Nanti di sini akan ada kamar mandi, ada dapurnya dan yang lain-lainnya juga semuanya tuh ada. Cuman untuk sekarang sih belum nampak ya. Nah, untuk hasil akhir di hari ini seperti ini aja. Kelihatan ya teman-teman tuh banyak papan di dalam. Pokoknya masih berantakan, itu papan-papannya juga semuanya nanti pada kepake. Oke, dan terima kasih aku ucapin buat semua ya yang sudah nyimak video aku sampai detik ini. Mohon doa semua semoga dilancarkan, dan aku juga doakan semoga teman-teman nih yang belum punya rumah dimudahkan segalanya untuk melaksanakan impian hatinya ya.
Ini kita sudah siap-siap mau pulang, waktu udah sore. Jadi sampai jumpa lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.